Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan walafiat sehingga kita dapat bertemu lagi di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Untuk kali ini kita langsung saja menuju tab yang selanjutnya, yaitu mengenai tab tentang semua bersih, hidup menjadi nyaman, artinya yaitu toharoh. Toharoh artinya mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Allah SWT memerintahkan agar setiap manusia menjaga kesucian dan kebersihan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman sebagai berikut, lihat di LKS halaman 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يريد الله ليجعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Tujuan utama toharo adalah untuk menghilangkan hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang terjadi yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga suci dan sah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Berdasarkan berat dan ringannya, ya, hadas dibedakan menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang terjadi yang mengharuskan seseorang itu berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Namun apabila hadas besar, yaitu sesuatu yang keluar yang terjadi sehingga mewajibkan orang itu mandi besar atau junub. Sebab-sebab orang berhadas kecil, yang pertama itu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya kentut atau buang air kecil, tidur tidak dalam keadaan duduk atau tidur dalam keadaan duduk yang tidak tepat pada tempatnya. Yang ketiga itu menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Yang keempat yaitu hilang akal. Yang kelima itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim tanpa pembatas. Jadi itu salah satu orang sebab-sebab seseorang yang diharuskan untuk berwudu, ya. Ini ya. Selanjutnya itu sebab-sebab orang hadas besar, yaitu berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri ini bisa juga mengeluarkan sperma, itu juga, ya. Yang kedua itu mengeluarkan darah haid. Yang ketiga yaitu nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan anak atau keguguran. Yang keempat yaitu meninggal dunia, ya. Belum disalatkan, jenazah harus disucikan dahulu dari hadas dengan cara dimandikan. Lah ini sebab-sebab orang harus mandi besar atau mandi junub. Nah, seperti itu. Najis adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan, ya, yang harus disucikan karena menjadi tidak sahnya melaksanakan suatu ibadah. Berdasarkan berat ringannya, najis dibagi menjadi tiga, yaitu ada najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua itu najis mutawasito atau najis sedang.
Yang ketiga itu najis mughaladhah atau najis yang berat. Nah, itu ya. Jadi najis itu dibagi menjadi tiga. Pertama najis mukhaffafa, najis mutawasit, dan najis mughaladhah. Nah, najis mukhaffafa ini adalah tergolong najis yang ringan. Contohnya seperti kencing bayi laki-laki yang belum berumur lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI, ya, air susu ibu. Cara mensucikan najis mukhaffafa cukup dengan mengusap atau memercikkan air pada benda yang terkena najis. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu najis mutawasit atau najis yang sedang. Adapun yang tergolong najis mutawasit adalah kencing, darah, nanah, tinja, dan kotoran hewan. Najis mutawasit terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya seperti zat, bau, warna, dan rasanya tidak nyata. Misalnya air kencing, ya, yang telah kering. Cara mencucikannya cukup dengan mengira air pada benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua yaitu macam dari najis mutawasit tadi, yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang nyata zatnya, warna, rasa, dan baunya nyata. Ya, cara mencucikannya dengan menyiram air hingga zat dan warna, rasanya, baunya hilang. Itu namanya zait ainiyah, najis ainiyah. Yang ketiga yaitu najis najis mughaladhah atau najis berat, ya. Najis mughaladhah atau najis berat ini adapun tergolong najis mughaladhah adalah najis yang disebabkan dengan anjing dan babi. Cara mencucikannya yaitu membasuh menggunakan air sebanyak 7 kali, ya, dan salah satunya menggunakan tanah ataupun debu. Alat toharoh adalah media yang dapat dipergunakan untuk melakukan toharoh ataupun benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci, antara lain sebagai berikut. Air berdasarkan hukum syar'i, jelas air dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu air mutlak, air musta'mal, air musammas, dan air mutanajis, ya. Dari keempat jenis air di atas, yang sah untuk digunakan untuk bersuci dan beristinja adalah air mutlak. Kedua itu debu yang digunakan sebagai alat tayamum, pengganti wudhu atau mandi, dan untuk membersihkan air liur anjing. Batu atau benda keras lainnya. Yang selanjutnya itu kertas, tisu ataupun daun, seperti itu. Mungkin itu saja, ya. Sekarang kalian saya kasih tugas, yaitu kerjakan LKS halaman 22, tugas individu kalian kerjakan di kertas folio bergaris. Kumpulkan di sekolah apabila ada pengumuman. Kalau masih belum ada pengumuman, berarti disimpan dulu folio bergarisnya, nanti bisa dikumpulkan ketika di sekolahan, atau bisa kalian upload juga di Google Classroom. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.